Shalom jemaat Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk tetap beribadah online meskipun dengan segala keterbatasan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Ajar biarlah kami tetap merindu akan kasih karunia-Mu Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku.
kami Tuhan, dan sertai Tuhan kami untuk tetap senantiasa selalu mengandalkan Tuhan. Dan sebentar kami memulai ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah meskipun kami berbeda online, biarlah penyertaan-Mu, urapan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dimiliki oleh Tuhan. Biar suka-suka Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita percaya semuanya yang terbaik. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Mari semua bersuka cita bersama-sama karena kita dimiliki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi undang Tuhan dalam setiap hidup kita. Bila Tuhan selalu menuntun kita dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku
Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan menikmati firman-Mu Bapa. Kuduskan hati kami. Kami mau bawa setiap terbaik dari hidup kami itu Bapa. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Bertumbuh, berbuah, dan Engkau dipermuliakan ya Bapa. Terlebih juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Urapi setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah menjadi berkat-berkat bagi kami yang mendengarkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi saudara yang baru bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan Desember, masa-masa di mana kita seluruh gereja Tuhan di penjuru dunia merayakan Natal. Tetapi kita perlu memahami dengan baik dan juga dengan benar makna Natal yang sebenarnya, supaya kita tidak merayakan Natal dan kita kemudian kehilangan pengertian yang benar bahwa Natal adalah sesuatu yang sangat istimewa yang Tuhan nyatakan, Tuhan buat bagi kita manusia untuk Ia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin membagikan kepada saudara mengenai tema ini, yaitu Allah menjadi manusia. Supaya kita memahami bagaimana Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, supaya kita juga bisa membedakan apa yang disebut sebagai inkarnasi Kristus dan pengertian yang seringkali kita dapatkan dari dunia mengenai yang namanya reinkarnasi. Saudara-saudara, jika saudara terbiasa menyaksikan film-film Hollywood, saudara akan mendapati tokoh-tokoh mitologi Yunani seperti Hercules. Ia disebutkan sebagai manusia setengah dewa karena bapaknya adalah salah satu dewa tertinggi, yaitu Zeus. Itu adalah cerita dongeng. Tetapi cerita itu memengaruhi sejarah dan cara manusia berpikir dan memandang Allah. Bahkan di dalam agama-agama tradisi seperti Hindu maupun Buddha, saudara-saudara, terdapat keyakinan-keyakinan mengenai reinkarnasi. Itu adalah cara dan upaya manusia untuk membuat mereka nyaman bahwa ada kemungkinan manusia bisa memasuki yang namanya sorga. Salah satunya dengan cara reinkarnasi. Jika mereka mati, siapa tahu mereka akan menjadi setengah dewa dan kemudian menjadi dewa dan mereka layak untuk tinggal di yang namanya sorga atau nirwana. Tetapi pengertian di dalam kekristenan, saudara-saudara, keselamatan itu hanya bisa dikerjakan melalui inisiatifnya Allah. Tidak bisa oleh inisiatif manusia. Tidak bisa manusia yang dari bawah, manusia yang penuh dosa, naik ke atas ke tahtanya Allah, Allah yang maha kudus tanpa cacat dan celah. Jadi secara logika, saudara-saudara, jika saudara kita memakai logika kita, Tuhan memberi kita akal untuk kita berpikir, manusia tidak mungkin untuk mencapai keselamatan standarnya Allah. Jadi satu-satunya cara adalah Allah yang turun, menunjukkan kasih-Nya, memberikan jalan supaya manusia selamat naik ke surga. Katakan amin. Dan cara satu-satunya adalah Allah menjadi manusia. Nah, ini yang perlu kita bersama-sama pikirkan. Saudara-saudara, kata inkarnasi memang tidak terdapat di dalam Alkitab, sama seperti kata Tritunggal, Trinitas tidak terdapat dalam Alkitab. Tetapi saudara-saudara, kita bisa memahami hal ini melalui
pernyataan yang didapat di dalam Yohanes pasal 1, saudara ayat 1 sampai 14 saudara bisa baca, kemudian Roma pasal 8 ayat 3. Kata inkarnasi itu terdiri dari dua kata utama, suku kata yang utama, yang satu in dari bahasa Latin yang artinya dalam, dan karn atau daging, karnal, diartikan sebagai daging atau manusia. Jadi diartikan secara bebas sebagai di dalam daging. Allah menjadi manusia, mengambil rupa manusia di dalam daging. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Jadi saudara-saudara, ketika saudara dan saya merayakan Natal, kita sebenarnya sedang mencoba untuk mengenal Allah. Bagaimana Allah yang maha tinggi, saudara-saudara, kemudian turun menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Dan kejadian itu saudara-saudara merubah, saudara-saudara bukan merubah, lebih tepatnya Allah menambahkan. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Saudara, kita buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya akan membacakan bagi saudara dari terjemahan literal New King James. Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, maka firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan kami telah memandang kemuliaannya seperti kemuliaan Putra Tunggal Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Firman telah menjadi daging. Saudara-saudara, kata firman yaitu logos, saudara, tidak sama dengan pengertian secara hurufiah yang kita dapatkan mengenai logos. Logos tidak sama dengan kata-kata. Logos itu bukan sekedar logi, saudara. Logos yang dimaksudkan di dalam Injil Yohanes ini adalah pengertian yang sama di dalam terjemahan bahasa Ibrani, yaitu dafar, perkataan, yaitu firman. Saudara-saudara, ketika kita mencoba memahami hal ini, saudara-saudara, kita membandingkan dengan Kejadian pasal 1 juga di dalam perikop yang sama di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 dikatakan, pada mulanya ada firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada beberapa penjelasan yang saudara kita perlu pahami secara runut, supaya kita tidak salah memahami Allah. Dan yang dimaksudkan firman Tuhan tentang Allah sendiri. Dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara-saudara, ini adalah konsep Tritunggal yang perlu kita pahami juga. Jadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang kedua dalam ketritunggalan. Saya sebagai ermit, juga saya sebagai suami dari istri saya Yoke, juga saya sebagai ayah dari Joy dan Lovely, anak-anak saya ada di dalam satu pribadi. Tetapi saya punya peran fungsi yang berbeda-beda, 3 oknum yang berbeda. Ketika saya menjadi diri saya, saudara-saudara, atau ketika saya menjadi suami, saya tidak berlaku yang sama ketika saya menjadi suami kepada anak-anak saya. Ketika saya berhadapan dengan anak-anak saya, maka saya menjadi ayah bagi mereka. Saya tidak bisa menjadi suami bagi mereka. Demikian Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada 3 pribadi, saudara-saudara, dalam satu wadah, saudara-saudara. Trinitas, kata Esa itu bukan berarti satu, tetapi kesatuan. Sama seperti matahari dan sinar matahari tidak terpisahkan. Matahari dan sinar matahari tidak terpisahkan. Firman menyatu dengan pribadi. Allah Bapa dan firman, yaitu Allah Anak, itu menyatu dalam satu pribadi. Jadi ketika dikatakan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, itu adalah seperti saya menyatu dengan perkataan saya. Tidak terpisah-pisah, tetapi ada di dalam satu kesatuan. Dan Roh Kudus juga ada di dalam kisah tentang penciptaan, Kejadian pasal 1. Saudara bisa melihat 3 pribadi Allah. Allah, firman, dan kemudian Roh Kudus, Roh Allah. Saudara-saudara, dikatakan dengan jelas, saudara-saudara, di Kejadian pasal 1, firman, yaitu Allah, saudara-saudara, ada bersama dengan Allah. Itu berarti Tuhan Yesus itu tidak diciptakan. Itu untuk menyanggah konsep mengenai Yesus sebagai ciptaan mula-mula. Diterjemahkan dengan salah di dalam bahasa Indonesia, padahal harusnya dia adalah pemula ciptaan. Inisiator, saudara-saudara. Jadi itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah inisiator. Pemula dari semua ciptaan, tidak ada mula dan tidak ada akhir.
berawal dari kekekalan, tanpa awal saudara-saudara, dan tanpa akhir di dalam kekekalan. Itu artinya Tuhan Yesus saudara-saudara, sebelum ia menjadi manusia, diutus oleh Allah Bapa saudara-saudara untuk menjadi manusia. Ketika ia dituliskan dalam Kejadian sampai kepada waktu ia lahir menjadi manusia. Saudara-saudara, naturnya hanya satu, yaitu Allah. Saudara-saudara, kita berhenti di sini. Jadi kita perlu memahami bahwa Allah sepenuhnya roh. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengambil rupa manusia, di dalam Filipi pasal 2, saudara-saudara, ketika ia, saudara-saudara, lahir dari Maria, dijelaskan sebagai lahir dari Roh Kudus, saudara-saudara, itu artinya dia tanpa benih laki-laki. Tidak ada benih laki-laki, tetapi ia harus ada di dalam janinnya Maria selama 9 bulan, saudara-saudara. Artinya Tuhan Yesus juga menerima proses pertumbuhan manusiawi, ia menjadi seorang manusia, menerima zat-zat makanan dari Maria ibunya, lahir 9 bulan kemudian, dan dia lahir sebagai manusia, saudara-saudara. Setelah dia lahir, saudara-saudara, pada waktu dia ada di janin dan setelah dia lahir, ada satu natur lagi yang ditambahkan kepada pribadi Yesus. Semula ia adalah firman, Kejadian pasal 1, kemudian ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Semula ia adalah firman, tetapi ketika ia menjadi manusia, ada natur yang kedua, yaitu manusia. Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah, tetapi ia juga sepenuhnya manusia, 100% Allah dan 100% manusia. Saudara mungkin akan bingung. Karena kita sudah terlanjur rancu dengan pengertian dan racun dari dunia, saudara-saudara, mengenai dewa, manusia setengah dewa. Tuhan Yesus bukan manusia setengah dewa, Tuhan Yesus bukan ciptaan yang paling mulia, salah saudara-saudara. Tuhan Yesus ada bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, mereka mencipta segala sesuatu. Tetapi ada perbedaannya, ketika Tuhan Yesus mengambil rupa manusia, ia menjadi manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Di mana buktinya, saudara-saudara? Saya akan menjelaskan secara singkat karena penjelasan detailnya ada pada sesi selanjutnya. Tuhan Yesus ketika dicobai, saudara-saudara, ia merasa haus, ia merasa lapar. Selama 40 hari 40 malam di padang gurun, kemudian ia merasa haus dan merasa lapar. Ia merasa letih juga dan secara jiwa Tuhan Yesus juga merasakan kesedihan. Saudara-saudara, jadi kemanusiaannya Tuhan Yesus itu terbukti secara manusia, secara tubuh, jiwa dan roh, saudara-saudara. Kemudian di manakah kealahannya Yesus? Ada di dalam tubuhnya Yesus. Tetapi kata ia mengambil rupa manusia, saudara-saudara, keilahiannya tidak tidak dihancurkan, saudara-saudara, tetapi dia tidak menggunakannya. Saudara-saudara, kita perlu memahami benar, ketika ia diutus, saudara-saudara, maka ada tugas yang harus ia selesaikan, katakan amin. Dan tugas yang harus diselesaikan Tuhan Yesus adalah diantaranya menjadi imam besar. Ia harus menjadi korban, itu artinya ia harus menjadi manusia yang sempurna, supaya menjadi korban yang sempurna. Saudara-saudara, kita berhenti di sini. Ketika Tuhan Yesus lahir, saudara, dan ia dikandung di janin Maria, ada dua natur yang ada di dalam satu tubuhnya Tuhan Yesus. Tidak bercampur dan tidak mengurangi. Keilahiannya Tuhan Yesus tidak mengurangi kemanusiaannya Tuhan Yesus. Kemanusiaannya Tuhan Yesus tidak mengurangi keilahiannya Tuhan Yesus. Ketika ia di kayu salib, contohnya saudara-saudara, ada orang-orang yang menyuruh dia, jika engkau Allah turunlah. Jika Tuhan Yesus melakukannya, dia turun saudara-saudara, maka dia saudara-saudara menjadi anak yang tidak taat kepada Bapa. Bisa Tuhan Yesus turun dari kayu salib? Bisa saudara-saudara. Sangat bisa, tetapi itu bukan tugas yang diberikan kepada Tuhan Yesus untuk menunjukkan keilahiannya di waktu yang itu. Dia menunjukkan keilahiannya di waktu yang lain sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa. Karena Tuhan Yesus berkata,
makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi dia melakukannya tepat seperti maunya Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia, saudara-saudara, maka itu membuktikan bahwa kasih Allah itu memang sangat besar. Saudara-saudara, Natal, saudara-saudara, itu bukan sekedar peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, itu adalah peristiwa di mana Allah mengambil, saudara-saudara, keputusan untuk mengambil rupa manusia. Bayangkan seperti ini, saudara-saudara. Seorang raja yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, kemudian dia menjadi rakyat jelata yang menanggalkan status kerajaannya. Ketika ia dihina sebagai seorang rakyat jelata, raja yang menyamar sebagai rakyat jelata, bisakah raja ini berkata, aku ini raja? Bisa, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita coba memahami hal ini dengan baik, saudara-saudara. Karena ketika Yesus, saudara-saudara, mengambil rupa manusia, menurut saya akan lebih mudah seperti ini, saudara. Jika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka habisin saja manusia. Bukankah cuma 2 manusia pada waktu itu? Adam dan Hawa, mereka berdosa. Kalau Tuhan Yesus, kalau Tuhan Allah Bapa mau restart, saudara-saudara, udah yang ini cacat, ganti aja yang baru, bisa, saudara-saudara, bisa. Tetapi di dalam kekekalan Allah justru merencanakan. Dari sejak peristiwa Adam sampai dengan peristiwa Tuhan Yesus sebagai Adam yang kedua, kira-kira 6.000 tahun kemudian, sampai pada waktu yang tepat, Yesus diutus ke dalam dunia, lahir dari Maria, di kandang domba lagi, sebagai manusia yang paling hina. Bisakah dia lahir di rumah? Bisa, tetapi dia memilih, saudara-saudara, tempat yang paling hina. Untuk apa, saudara-saudara? Menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, ia justru mengalami kesulitan sebagai manusia. Berkali-kali dihina, saudara-saudara. Ketika ia memberitakan kebenaran, berkali-kali ia hampir dilempar batu, saudara-saudara. Kepada orang yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel, saudara-saudara. Karena kesempatan anugerah ini diberikan kepada bangsa Israel, tetapi kemudian mereka menolak. Maka gereja, saudara dan saya, saudara-saudara, dicangkokkan kepada pokok bangsa Israel, supaya saudara dan saya menerima keselamatan. Justru karena penolakan bangsa Israel lah, saudara-saudara dan saya menerima anugerah. Bersyukur kepada Allah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ketika hal ini terjadi, saudara-saudara, Natal ini terjadi, saudara-saudara, itu adalah awal mula penderitaan. Kenapa, saudara-saudara? Karena 2 natur Allah bersatu. Allah dan manusia di dalam pribadinya Tuhan Yesus. Dan itu berlaku, saudara-saudara, dan dari sejak saat itulah, saudara-saudara, sejak saat Tuhan Yesus mengambil rupa manusia, sampai kepada kekekalan, natur manusia tetap ada. Di mana buktinya, saudara-saudara? Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, saudara-saudara, ia sudah ada di dalam tubuh kemuliaan. Dan dia makan seperti manusia. Jadi, saudara-saudara, kemanusiaannya Tuhan Yesus, tubuhnya Tuhan Yesus sudah dalam tubuh kemuliaan, tetapi kemanusiaannya tetap ada. Saudara-saudara, ini adalah teladan buat saudara dan saya. Bahwa, saudara-saudara, saudara dan saya sebagai manusia di dalam daging, meskipun di dalam penuh dalam kelemahan, saudara dan saya memiliki banyak kekurangan, kelemahan. Roma menjelaskan, Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dalam daging, saudara-saudara, ada banyak keinginan-keinginan kita untuk berbuat dosa. Tetapi, saudara-saudara, di dalam daging itu, saudara, kita bisa bermegah karena ada kasih karunia yang Tuhan sudah tunjukkan kepada saudara dan saya. Natal, saudara, itu peristiwa yang sebenarnya sangat sulit untuk bisa kita masukkan ke dalam akal. Tetapi jika kita memahami Allah yang maha kuasa itu berkehendak, maka hal itu tidaklah sulit. Ketika Allah yang maha kuasa itu berkehendak, saudara, dan mengutus Tuhan Yesus, saudara, menjadi manusia, maka itu bukanlah hal yang sulit.
Yang sulit adalah manusia Yesus menggenapi kehendak Bapa. Karena ia harus menjalaninya sebagai manusia 100%. Yang kealahannya juga 100%, tetapi tidak digunakan. Jubahnya tidak dikenakan. Ada padanya saudara-saudara status raja, tetapi statusnya tidak digunakan. Itu arti mengosongkan diri saudara-saudara. Status saudara-saudara, atributnya sebagai Allah tidak hancur. Tidak. Justru itulah yang membuat peristiwa Natal itu awal mula dari segala penderitaan yang Tuhan Yesus harus alami. Saudara bayangkan, adakah orang yang rela menderita seumur hidupnya bagi orang yang membencinya? Bangsa Israel membunuh Tuhan Yesus. Bangsa Israel menolak uluran tangan Allah buat mereka. Bangsa Israel menyangkal dan menolak Tuhan Yesus, Mesias yang mereka harapkan. Natal saudara-saudara, buat saudara dan saya adalah peristiwa yang penuh dengan sukacita. Tapi Natal bagi Allah itu adalah awal mula penderitaan. Ketika Allah di dalam kekekalan merencanakan rencana keselamatan bagi manusia, saudara-saudara, 6.000 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, mereka sudah mengetahui saudara-saudara bahwa inilah yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Bukannya mereka mundur saudara-saudara, bukannya Allah mundur saudara-saudara, tetapi ia tetap mengerjakannya, Tuhan Yesus menjadi manusia. Roma 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi tujuannya, salah satu tujuannya mengapa Allah menjadi manusia, Allah berinkarnasi menjadi manusia adalah saudara, supaya daging yang ada di dalam dosa yang ada di dalam daging saudara, bisa dijatuhi hukuman. Sama seperti peristiwa bangsa Israel memberikan korban kepada Allah, korban keselamatan. Mereka harus mengantarkan korban kepada para imam, kemudian dicek saudara-saudara tanpa cacat celah, dan setelah diterima saudara-saudara, bangsa Israel, orang Israel harus menumpangkan tangannya kepada korban itu, supaya apa saudara-saudara? Dosanya dialihkan kepada korban, yaitu kambing domba itu. Kemudian kambing domba itu baru disembelih. Sama seperti Tuhan Yesus. Jadi peristiwa Natal saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus, saudara-saudara, Allah menjadi manusia, Allah dan manusia di dalam tubuh Tuhan Yesus, ia harus mengalami penderitaan 30 tahun sekian saudara-saudara, sampai ia taat sampai mati di atas kayu salib. Buat saudara dan saya, Natal adalah peristiwa sukacita. Bagi Allah itu adalah awal mula ia harus menderita dan sengsara. Untuk apa saudara-saudara? Untuk saudara dan saya. Jadi apapun yang saudara saat ini sedang pergumulkan, ingat saudara-saudara kasihnya Allah yang besar. Ingat Natal saudara-saudara, bahwa Natal adalah cara Allah menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus. Meskipun dari sejak saat itu Engkau harus menderita Tuhan. Tetapi karena begitu besarnya kasih-Mu atas kami, Engkau rela menanggung penderitaan itu. Engkau mengambil rupa sebagai manusia. Engkau rela dihina selama bertahun-tahun, supaya kami Tuhan
yang penuh dengan dosa ini menerima kasih karunia karena ketaatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menunjukkan kasih-Mu atas setiap kami. Apabila ada di antara saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan online ini, mereka belum menerima dan menyadari betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup mereka. Tuhan Roh Kudus, Engkau nyatakan kasih-Mu dalam hidup mereka. Singkapkan kasih-Mu yang besar ini melalui pribadi Tuhan Yesus bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Bapa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur bahwa perkenanan-Mu itu yang membuat hidup kami sempurna Tuhan sampai dengan saat ini. Dan ke dalam tangan-Mu lah hidup kami berada. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.